Jadi kan gini konsepnya, saya masih kerja ini Sabtu Minggu saya full ngarit biasanya, itu bisa bertahan sampai dari hari Kamis, hari Rabu, hari Kamis lah. Nanti antara Kamis sama Jumat itu nanti ngarit atau beli rumput seperti itu. Jadi hari Sabtunya ngarit lagi. Jadi nggak pakai pakan kering. Pakan kering cuma untuk tambahan setiap pagi untuk komboran bareng sama ampas tahu. Biasanya sehari komboran sekali aja. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dana. Saya karyawan swasta di perusahaan otomotif di Jogja. Saya karyawan sudah lumayan lama, dari 2013 sampai sekarang. Tapi sekarang setelah pulang kerja menekuni dunia peternakan, khususnya di domba. Ada juga kelinci, ada juga ikan cupang. Tapi sekarang lebih fokus ke dombanya, seperti itu. Jadi kegiatan pulang kerja itu biasanya ngurusin domba. Pagi sebelum berangkat kerja itu ngurusin domba, mulai dari setengah 6 sampai jam 7, terus berangkat ke Jogja dari Magelang sampai sore pulang kerja. Habis maghrib, habis isya berangkat lagi ke kandang untuk ngurusin domba-domba ini, ngasih makan segala macam, karena ini kita pakannya full hijauan. Pertama awal 2019 itu saya ternak cupang. Jadi pertama di rumah utama, terus habis itu makin banyak sampai ribuan ekor. Akhirnya nyewalah tempat ini, tempat tetangga rumah di sini. Tempat tetangga nyewa banyak sampai pandemi 2 tahun itu tiba-tiba harga cupang jatuh. Nah, udah dari hasil dari cupang itu kita belikan ini nih hasilnya. Pertama cuma satu kandang ini, terus tambah banyak, akhirnya tambah sebelah sini. Jadi sekarang ada sekitar 21 ekor domba. Yang udah lahiran sendiri ada 2, yang lain beli semua baruan, seperti itu. Untuk keluarga selama ini fine-fine aja, dukung tetepan. Malah sekarang bapak malah ikut ngarit, bantuin. Jadi kadang kalau misalnya saya nggak sempat ngarit di jam kerja, atau kadang kan saya beli rumput di Jogja untuk pulang kerja, itu kalau misalnya nggak sempat, bapak sempat ngarit. Mungkin di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu bapak bantuin ngarit. Jadi untuk stok di hari itu. Jadi kan gini konsepnya, saya masih kerja ini Sabtu Minggu saya full ngarit biasanya, itu bisa bertahan sampai dari hari Kamis, hari Rabu, hari Kamis lah. Nanti antara Kamis sama Jumat itu nanti ngarit atau beli rumput, seperti itu. Jadi hari Sabtunya ngarit lagi. Jadi nggak pakai pakan kering. Pakan kering cuma untuk tambahan setiap pagi untuk komboran bareng sama ampas tahu. Biasanya sehari komboran sekali aja. Ngarit kadang pakai motor ini, kadang pakai Vespa, kadang bawa mobil. Kalau misalnya sempat bawa mobil, kadang bawa mobil. Ya tergantung nanti. Seringnya kalau misalnya saya kan ada satu lahan yang ngontrak, satu lahan tempatnya ibu. Jadi satu lahan yang tempatnya ibu kan deket sini, tapi kalau yang ngontrak itu kan agak jauh dari sini. Itu biasanya naik motor bareng-bareng sama adik, sama Pak D, ke sana ngarit di hari Sabtu atau Minggu, sekalian ngolah lahan. Jadi masih diolah sendiri lahannya semuanya. Kita belum hire orang. Targetnya sih rencana kalau misalnya udah ada di atas 30 ekor, mungkin kita baru hire orang, Mas. Seperti itu. Soalnya kalau misalnya 30 dikelola sendiri agak ketandapan sih. Kalau lahan ada 2, satu nyewa tempatnya tetangga di daerah arah Magelang kota sana, satu tempatnya ibu. Jadi yang di dekat Kelai Progo, nanti abis ini kita ke sana.
Jadi beberapa macam rumput hijauan kita udah mulai tanam, tapi yang lama itu yang di nyewa itu. Kalau yang di sini hitungannya baru 2 kali panen, 2 kali panenan inilah. Kalau yang di yang satunya itu udah berkali-kali panen, dan di sana rumputnya lebih lengkap, lebih variatif lah. Ada Zanzibar, ada Red Napier, ada Odot, Pacong, terus Gama Umami, Indigo Vera, seperti itu. Coba nandur Kaleandra tapi kurang bagus hasilnya, mungkin belum tahu caranya sih, karena semuanya apa-apa ya ini apa-apa belajarnya dari YouTube, nggak ada yang ngajarin sih. Ngajarinnya dulu waktu peternak desa waktu dulu di Sumatera. Jadi ini kita sudah sampai di lokasi lahan yang saya tanami beberapa rumput, yaitu rumput Odot, rumput Pacong, Gama Umami, Red Napier, sama ada beberapa Indigo Vera. Langsung aja kita ke sana. Nah, ini penjelasan sedikit. Jadi di desa di Borobudur ini, tepatnya di dusun Jiligutan ini, ada tempat wisata Kampung Gula Aren. Ini di tempatnya namanya Puluh Kelataan. Ini jadi setiap ada wisatawan datang, kita suguh di atas di desa, terus kita ajak jalan-jalan ke sini ke tengah, nanti ada wayang, ada tarian seperti itu. Tadi pagi habis ada tamu sekitar 50 pack untuk datang ke sini untuk lihat-lihat. Wah, walaupun cuma minum air kelapa gitu, kalau dari tamunya sih udah seneng banget, udah oke banget. Nah, ini kita sudah sampai di lahan yang di pinggir Kali Progo di Puluh Kelataan. Ini rencananya masih dikosongi, Mas. Ini barusan dipaculi. Kemarin ini ditanduri kacang. Nah, produksi kacangnya kita konsumsi sendiri dan dibagikan ke tetangga kanan kiri. Untuk daunnya bisa untuk makan kambing. Kualitas proteinnya bagus, seratnya juga banyak kalau dari kacang itu sendiri. Nah, ini lahannya. Kalau sini nggak terlalu besar, Mas. Ini soalnya baru satu kali panen ini. Ini yang udah mau kedua. Ini ada Odot, ini ada Pacong. Sebenarnya Odotnya cuma saya buat sedikit aja, soalnya kan untuk kandungan protein dari Odot itu juga kan masih lebih rendah daripada Pacong, tapi kan dia untuk panennya lebih cepat, paling sekitar 25 hari sampai 30 hari udah bisa panen. Tapi kalau Pacong kan nunggu agak tinggi, sekitar 2 meteran baru kita panen, atau 1,5 meter seperti itu. Ini baru 1 kali panen, mau 2 kali, jadi belum begitu rapet. Saya sulam-sulam. Jadi ya udah mulai, yang tengah ini udah mulai rapat, Mas. Ini kan yang pinggir-pinggir sini belum, karena itu kesalahan dari saya itu. Jadi nggak boleh langsung di mesh. Mungkin kalau pupuk kandang intel gitu malah lebih bagus sih. Tapi kadang intelnya yang di sana itu nggak telaten bawa ke sini. Ini kan udah tak kasih intel. Hasilnya nanti bagus pasti. Nah, kalau untuk breeding, saya juga ini masih pemula, Mas. Saya masih belajar, masih ngeraba. Setahu saya yang pelajari, saya baca-baca itu kalau breeding itu gini, Mas. Konsep dari breeding itu mau pakan apa itu tergantung kenyamanan. Jadi setiap peternak itu pasti punya caranya sendiri-sendiri, punya kemantepan sendiri-sendiri mau dikasih makan apa. Kalau saya biasanya rumput seperti ini, rumput budidaya seperti ini saya campur daun pisang, Clearaceae. Kan domba kurang begitu suka sama Clearaceae, jadi kita chopper. Terus yang paling bagus tuh di Indigo Vera. Indigo Vera tuh ada beberapa sumber yang menyebutkan dia proteinnya di atas 27, tapi ada juga yang menyebutkan proteinnya di bawah ya sekitar 23-24 sih. Ya, jadi ada, tapi kan saya belum pernah uji ya antara protein itu. Yang jelas paling bagus tuh Indigo Vera sama Godong Turi. Godong Turi itu bagus. Kaleandra juga bagus untuk pakan seperti itu. Kalau dia dijadiin satu, insya Allah
hasil ternaknya juga bakal lebih bagus seperti itu. Kalau gini, saya belum bisa dibilang berhasil, tapi istilahnya saya mau mencoba. Trial error itu pasti ada. Jadi bagi teman-teman semuanya, khususnya milenial, kalau mau suka beternak, lanjutkan aja beternak. Lakukan yang kita suka. Yang pertama tuh dasarnya kita suka dulu, kita nyaman dulu sama yang kita lakukan. Itu kita nanti nggak memikirkan hasil. Sampai sekarang juga saya belum tahu hasilnya gimana. Yang jelas saya nyaman dulu, nanti nyaman itu biasanya income mengikutinya, seperti itu. Dan saya nggak pernah, kenapa saya ngambil kambing sebagai pilihan, nggak yang lain, entah sapi apa, karena menurut saya kambing itu atau domba khususnya itu simple mas. Kalau sapi itu kan saya butuh lahan yang besar untuk ini, untuk pembuangan kotoran, pengolahan limbah segala macam. Tapi kenapa saya pilih domba? Karena lebih simpel untuk pengolahan kotorannya, lebih simpel untuk makannya, terus lebih simpel untuk pemeliharaannya. Pokoknya jangan takut dulu. Wah, aku randu lahan, aku nggak punya lahan, aku nggak punya basic ternak, nggak usah gitu. Nanti kegagalan itu pasti datang setelah kita mencobanya. Nah, dari kegagalan itu misalnya nih, kambingku, dombaku sakit ini nih, sakit berengen, sakit mata, itu nanti kita bakal cari tahu semua ilmu, soalnya sudah ada di YouTube seperti itu. Semua ilmu sudah bisa kita lihat di Google. Jadi walaupun kita nggak punya guru istilahnya, insya Allah kita bisa jalan kalau kita benar-benar niat serius. Buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan malu, jangan gengsi, jangan kecil hati. Saya bangga ini, saya bangga punya peternakan, saya bangga punya lahan seperti ini. Saya selalu posting di media sosial saya, di Instagram. Saya tunjukkan nih loh, saya berternak, dan saya nggak sedikit pun malu, malah itu jadi kebanggaan buat saya sendiri. Karena nggak banyak milenial memilih untuk beternak, itu nggak banyak seperti itu. Dan satu lagi, terima kasih untuk Cap Farming sudah jauh-jauh dari Jogja datang ke Borobudur cuma untuk melihat pemula seperti kita, meliput pemula seperti kita. Channelnya bagus, motivasi buat yang lainnya untuk semangat beternak. Jangan lupa berlangganan, komentar, dan sukai channel Cap Farming ini, biar nanti Mas Admin lebih semangat lagi untuk mengembangkan ternak di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, Jogja, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Salam peternak Indonesia, salam sukses, salam ngarit, tetap semangat, jangan gampang malu, jangan gampang menyerah, lakukan yang kita sukai semuanya. Terima kasih, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.